Adanya pandemi COVID-19 memaksa guru dan siswa untuk mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh. Beruntung, berkat kemajuan teknologi, e-learning sudah berkembang pesat. Namun demikian, masih ada hambatan, khususnya bagi pembelajaran yang melibatkan kegiatan praktek laboratorium. Kali ini saya akan menyajikan salah satu kegiatan praktikum fisika yang dapat dilakukan di rumah oleh siswa. Praktikum ini didukung dengan software tracker. Tracker merupakan software berbasis Java yang dapat digunakan untuk menganalisis video. Praktikum fisika tentang gerak benda misalnya, dapat direkam videonya, kemudian dianalisis dengan menggunakan tracker. Tracker dapat digunakan untuk menganalisis besaran fisika seperti posisi, kecepatan, percepatan, intensitas spektrum, dan sebagainya. Bagi kalian yang belum mempunyai software tracker, kalian dapat mendownloadnya di website vislat.org/tracker. Kali ini saya akan membahas cara menggunakan tracker untuk menganalisis gerak vertikal ke bawah. Mula-mula saya sudah merekam percobaan. Saya membutuhkan beberapa peralatan seperti penggaris, selotip berwarna hitam, dan juga sembarang benda yang dijatuhkan. Semua peralatan dapat diperoleh dengan mudah di rumah masing-masing siswa. Pada percobaan ini, mula-mula saya menentukan ketinggian awal benda. Kali ini, tinggi awal yang digunakan adalah 2 kali panjang penggaris 60 cm, sehingga tinggi awal adalah 120 cm atau 1,2 meter. Saya tandai dengan selotip hitam. Kemudian, benda akan saya jatuhkan dari titik awal tersebut. Video ini saya rekam menggunakan kamera handphone. Video kemudian dipindahkan ke komputer untuk dianalisis dengan menggunakan software tracker. Berikut adalah tampilan dari software tracker. Mula-mula kita import video percobaan yang sudah kita rekam tadi ke software tracker. Caranya mudah, cukup mencari file yang sudah kita rekam tersebut, kemudian kita drag ke halaman kerja software tracker yang berwarna putih. Lalu kita tunggu hingga video terimpor ke dalam software tracker. Pada bagian bawah software tracker terdapat panah hitam. Fungsinya adalah untuk menggeser video ke frame yang ingin kita analisis. Kali ini kita hanya akan menganalisis proses jatuhnya benda, sehingga frame saya arahkan ke video jatuhnya benda. Ya, misalnya di sini. Kita coba atur koordinat video terlebih dahulu. Kita set supaya titik jatuhnya benda menjadi titik 0,0. Caranya kita klik pada menu koordinat berikut ini, yang simbolnya seperti koordinat Kartesius. Kita klik, kemudian kita atur supaya titik 0,0-nya berada pada posisi awal benda. Caranya kita drag saja koordinat yang muncul. Seperti ini. Oke. Tracker belum mengetahui ukuran tinggi benda dalam percobaan kita ini. Maka kita perlu mengkalibrasi terlebih dahulu.
kita gunakan titik selotip sebagai acuan. Jarak selotip ke lantai tadi kita ukur adalah 1,2 meter. Cara pengkalibrasiannya adalah kita pilih menu track, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih calibration tool, lalu kita klik pada calibration stick. Kita tekan tombol Shift pada keyboard, maka kursor kita akan berubah menjadi berbentuk kotak. Lalu kita klik pada dua titik yang berbeda pada video. Misalnya seperti ini. Kemudian sekarang kita atur supaya garis biru ini membentang dari lantai ke selotip tempat titik di mana benda dijatuhkan pertama kali. Sampai kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan angka 1,2 meter karena tinggi atau jarak antara lantai dengan titik jatuhnya benda pertama kali adalah 1,2 meter. Oke. Sekarang software tracker yang kita pakai sudah mengenali bahwa benda dijatuhkan dari jarak 1,2 meter dari lantai. Kita mulai menganalisis pergerakan benda yang kita jatuhkan. Sekarang kita coba pilih track, kemudian kita pilih new, lalu kita klik pada point mesh. Kita tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita arahkan kursor pada benda yang kita jatuhkan. Kemudian kita klik pada benda tersebut. Setelah kita klik, maka tracker akan merekam waktu dan juga posisi benda. Posisi benda dapat dilihat pada tabel yang berada di sebelah kiri. Maaf, maksud saya sebelah kanan. Ada X dan Y. Setelah kita klik, otomatis video akan bergerak ke frame selanjutnya. Dan benda akan berubah posisi. Lalu kita klik posisi benda yang kedua. Jadi kita klik pada bendanya lagi. Nah, maka tracker akan mencatat posisi benda tersebut setelah waktu berjalan. Lalu kita klik lagi pada bendanya. Begitu seterusnya sampai benda sampai di lantai. Ingat, jari kita tetap menekan tombol shift pada keyboard. Kita klik, nah sampai benda jatuh atau tiba di lantai. Sekarang kita perhatikan data di sebelah kanan software tracker. Di situ ada waktu X dan Y. X dan Y adalah koordinat benda, T adalah waktu. Lalu di atasnya ada grafik. Nah, pada saat ini grafik menampilkan hubungan antara posisi X terhadap waktu. Namun kali ini pada proses benda jatuh kan menganalisis posisi vertikal benda, yaitu Y. Sehingga kita ganti X menjadi Y di sini. Pada koordinat vertikal kita klik, kita ganti, di situ ada banyak pilihan, ada position, X component, Y position, Y component, kemudian ada velocity dan sebagainya. Kita coba pilih position Y component. Maka sekarang tracker akan menampilkan posisi vertikal terhadap waktu. Jadi sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah posisi vertikal atau Y, atau ketinggian benda. Dari situ siswa bisa mengamati bagaimana hubungan antara posisi dengan waktu. Untuk menganalisis lebih lanjut, kita dapat klik kanan pada grafik tersebut. Kemudian kita pilih Analyze. Nah, maka tracker akan menampilkan grafik seperti yang tadi, tapi dengan tampilan yang lebih besar, dan di sebelah kanan terdapat waktu
T, kemudian Y itu posisi vertikal dan juga VY atau kecepatan pada sumbu Y. Kita bisa mengcopy semua data tersebut, data yang ada di tabel, lalu kita bisa menganalisis lebih lanjutnya dengan menggunakan software spreadsheet Microsoft Excel. Kita dapat paste di Microsoft Excel. Nah, mengapa kita memerlukan software Microsoft Excel di sini? Seperti kita ketahui, sebenarnya dengan tracker kita sudah mendapatkan grafik yang kita inginkan, yaitu grafik Y terhadap waktu dan juga nanti bisa kita ubah grafik VY terhadap waktu. Jadi ini tadi kalau kita kembali ke tracker, ini bisa kita ubah ke VY. Nah, maka VY akan ketemu hubungan antara kecepatan vertikal dengan waktu. Ternyata kecepatannya berubah setiap waktu, tidak tetap. Lalu kenapa kita menggunakan Microsoft Excel? Karena kita ingin mengetahui secara kuantitatif bagaimana persamaan hubungan antara posisi Y dengan waktu dan juga antara kecepatan pada sumbu Y terhadap waktu. Pada tracker hanya bisa menampilkan grafiknya saja. Ya, caranya untuk menampilkan persamaan atau menganalisis persamaan gerak dalam menggunakan Microsoft Excel, kita paste terlebih dahulu tadi data yang sudah kita peroleh dari video tracker. Kemudian sekarang kita klik insert, lalu kita pilih grafik scatter yang simbolnya ini. Kita pilih ini. Oke. Kemudian kita klik kanan pada grafik atau kotak, pada kotak putih yang muncul, kita select data. Kemudian kita add. Nah, series X value kita isikan waktu atau T. Kita drag tuh. Kemudian pada posisi Y atau series Y values kita isikan posisi vertikal atau Y. Ya. Oke. Nah, kita akan memperoleh grafik hubungan antara Y dan T. Kita beri keterangan terlebih dahulu. Sumbu X adalah T dalam sekon. Kemudian sumbu vertikal adalah Y dalam meter. Ini kita beri judul grafik Y terhadap T. Nah, kita buat grafik yang dengan cara yang sama untuk hubungan VY atau kecepatan pada sumbu Y terhadap waktu. Caranya sama, insert, lalu kita pilih grafik scatter, lalu kita klik kanan, select data, kita pilih X value-nya tetap waktu T, kemudian Y value-nya kita pilih VY di sini. Nah, kita oke, kita beri judul, soalnya ini adalah VY terhadap waktu. Lalu sumbu X kita beri judul waktu T, dan juga sumbu Y kita beri judul VY, kecepatan terhadap pada sumbu Y, satuannya meter per second. Oke. Nah, kita peroleh dua grafik ini. Lalu bagaimana memunculkan persamaan grafik? Kita menggunakan metode trendline. Ya, caranya menampilkan trendline adalah kita klik kanan pada grafiknya, kemudian kita klik kanan pada grafik. Gitu. Kita klik kanan, kita klik terlebih dahulu titik datanya, poin datanya, lalu kita klik kanan, kita pilih add trendline. Nah, add trendline, kita coba, di situ ada pilihan beberapa, ada linear, logaritmik, polinomial, dan sebagainya. Nah, ini kita pilih linear, ternyata kebanyakan titik-titik datanya itu sesuai dengan garis lurus atau garis linear yang kita pilih, sehingga sepertinya trendline linear ini cocok. Lalu kita coba pilih display equation on chart, maka akan muncul persamaannya pada grafiknya. Ini ya persamaannya. Lalu untuk memastikan apakah sesuai atau tidak, kita pilih display R squared value on chart. Nah, di sini R square-nya lebih dari 0,9, berarti secara statistik persamaan ini cukup memenuhi atau sesuai dengan perilaku data yang kita analisis. Oke. Nah, sampai di situ kita mendapatkan persamaan linear untuk hubungan VY dan T. Nah, di sini di persamaan kita dapat persamaan Y sama dengan min 10,21 X min 0,5773. Ingat di sini Y itu maksudnya adalah sumbu Y yang di sini yaitu VY. Kemudian X itu adalah sumbu X yang ada dalam grafik yaitu T. Jadi nanti kita tuliskan kembali ini menjadi VY atau kecepatan sama dengan minus 10,21 T min 0,57. Oke.
Itu untuk kecepatan terhadap waktu. Lalu bagaimana untuk posisi terhadap waktu? Kita coba lihat grafik yang satunya ini. Kita pilih poin datanya, atau kita klik pada poin data, lalu kita klik kanan, add trend line. Nah, untuk linear sepertinya tidak cocok karena kebanyakan titik datanya berada di luar garis lurus yang ditampilkan. Kita coba logaritmik, ternyata tidak cocok juga karena ada negatifnya ya. Lalu kita coba sebentar, kita coba yang lain, kita add trend line lagi, kita coba yang lain misalnya polinomial. Nah, kita dapat polinomial di sini ordernya bisa kita ganti-ganti, misalnya mau order 1, kalau order 1 nanti berarti linear ya, tidak bisa order 3 atau 2 dan seterusnya. Nah, tapi ini kita order 2 aja udah sesuai sepertinya. Kita lagi set atau display equation on chart supaya equation-nya muncul di dalam grafik. Baik, jadi dari hasil analisis yang sudah didapatkan dengan menggunakan tracker dan juga Microsoft Excel, kita mendapatkan grafik. Tadi untuk grafik kecepatan terhadap waktu, kita mendapatkan persamaan Y sama dengan minus 10,215X dan seterusnya. Nah, kita perlu menginterpretasikan persamaan trendline yang sudah kita peroleh, yaitu bahwa di sini Y yang dimaksud adalah sumbu Y pada grafik yang merepresentasikan kecepatan atau V. Sedangkan X adalah merepresentasikan waktu atau T. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi V sama dengan minus 10,215T minus 0,5773. Atau kita bisa menuliskannya menjadi V sama dengan minus 0,5773 minus 10,215T. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kecepatan memiliki nilai negatif karena benda bergerak jatuh ke bawah. Jadi kalau kita lihat besar kecepatan, sebenarnya besar kecepatannya bertambah, tetapi semakin negatif karena arahnya ke bawah. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari percobaan dan analisis ini adalah pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan berubah-ubah setiap waktu dan berbanding lurus terhadap T atau waktu. Ya. Kemudian untuk grafik posisi Y terhadap T, tadi dari trendline kita memperoleh persamaan Y sama dengan minus 5,0637X kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita tuliskan kembali supaya memiliki makna fisis, maka persamaannya menjadi Y sama dengan minus 5,0637T kuadrat minus 0,619T plus 0,0019. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa posisi benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah dapat dituliskan sebagai fungsi kuadrat waktu atau T. Atau Y sebanding dengan T kuadrat. Nah, dua kesimpulan tentang posisi dan juga kecepatan benda yang jatuh vertikal ke bawah tadi bisa kita cocokkan dengan persamaan yang kita turunkan secara teoritis. Jadi pada pembelajaran ini siswa kita arahkan dahulu mengeksplorasi fenomena fisisnya, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan eksperimen, baru nanti kita buat diskusi dalam kelas, kita sambungkan dengan penurunan teoritis. Gitu. Semoga tutorial kali ini bisa membantu bagi para guru maupun siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh e-learning pada masa COVID-19 ini. Terus jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Bye-bye.